Karena mindset apoteker saat ini hanya untuk ketika lulus perusahaan mana nih yang harus saya masuki untuk sebagai QC supervisor, QC manager, production maupun research and development. Halo, selamat datang. Hari ini kita mendatangkan satu orang tamu lagi yang cukup inspiratif buat sahabat Ethno. Kita mau tahu lebih jauh nih tentang pengalaman dan sharing-sharing dari beliau. Boleh Bapak diperkenalkan dirinya? Oke, halo sahabat Ethno. Saya Iya. Sekarang sebagai direktur OAM dan saya juga mitra dari Teh Benita ini untuk pengembangan produk-produk herbal. Jadi semoga perjumpaan kita kali ini bisa membawa inspirasi untuk kita semua dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Betul. Itu harapan yang sangat ingin saya wujudkan karena memang pada saat pandemi ini terutama ya Pak ya, kita kan pasti tahu ya semua orang mengalami kesusahan. Nggak pandang bulu dari yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya susah gitu. Nah, hari ini kita undang Pak Ihya, kita mau denger nih sharing-sharing Pak Ihya nih. Kan saya tahunya Pak Ihya itu, saya kenal sama Pak Ihya itu sebagai apoteker. Belum jadi direktur waktu itu, mengenalnya sebagai apoteker. Nah, tapi kerennya Pak Ihya ini cuma apoteker, sorry ya, tanda petik cuma apoteker, karena mindset masyarakat tuh seperti itu, bisa jadi seperti sekarang. Menurut Bapak tuh gimana sih seorang apoteker itu tuh, apa ya, mindset itu kan dipandangnya, sorry ya, agak remeh. Bahkan peraturannya pun sekarang bikinnya kita disamakan dengan yang istilahnya kurang tepat lah ya, kita disamakannya gitu loh, kategori apoteker itu. Menurut Bapak, seorang apoteker itu tuh apa sih? Dan kerjanya tuh ngapain aja sih? Baik, kalau apoteker menurut sudut pandang saya sebenarnya salah satu profesi yang memiliki keilmuan cukup luas ya. Jadi dari apoteker itu sendiri ketika belajar di kampus mereka belajar tentang manajemen, belajar tentang cash flow, belajar tentang marketing dan lain sebagainya. Selain ilmu farmasi itu sendiri. Tapi yang bikin apoteker itu ruang lingkupnya cukup kecil adalah apoteker sendiri. Karena mindset apoteker saat ini hanya untuk ketika lulus perusahaan mana nih yang harus saya masuki untuk sebagai QC supervisor, QC manager, production maupun research and development. Padahal dari apoteker sendiri itu dalam keilmuannya bisa dikembangkan lebih ke arah yang lebih luas. Contohnya ke arah bioteknologi, Betul. ke arah pangan, ke arah kosmetik, Betul. ke arah herbal dan sebagainya. Dan sekarang lapangan-lapangan tersebut sudah diisi oleh keilmuan yang lain. Apoteker sendirilah yang sebenarnya membuat ruang lingkup kerjanya itu kecil. Kalau mindsetnya sudah di awal sudah seperti itu ya ke depan juga akan seperti itu juga. Berarti memang sebenarnya apoteker itu sendiri ya yang membatasi diri Iya, contohnya betul, ya betul. gitu. Jadi menarik garis pembatas sendiri gitu loh. Ya memang sih karena semua kembali ke masing-masing pribadi dan memang mindsetnya harus dibenerin ya Iya. Pak Ihya ya gitu. Bener banget sahabat Ethno. Jadi sebenarnya nggak cuma apoteker sih, semua profesi ya, semua pekerjaan. Jangan sampai kita membatasi diri, kita tetap harus membuka pikiran dan berpandangan luas gitu loh. Nah, tapi nih Pak, kalau kita ngomongin begitu ya, sebenarnya kan kalau misalnya saya pun seorang apoteker gitu. Kalau saya kerja buka KFC misalnya, franchise KFC, atau saya buka salon gitu, akan banyak orang yang bilang, kok keluar jalur sih, kuliahnya apoteker, udah berkutat sama apoteker, sama ilmu farmasi sekian tahun gitu loh, kok kerjanya keluar jalur. Menurut Pak Ihya, pandangan seperti itu gimana Pak? Iya. Itu yang membuat statement seperti itu kan apoteker sendiri ya, yang sudah mengkotakan bahwa ketika lulus apoteker jual di pinggir jalan, jual jamu segala macam itu keluar jalur. Jalur apoteker adalah itu tadi yang saya sebut pembatasan diri. Jadi jalur-jalur itu mari kita hilangkan. Kalau bisa apa yang kita dapat di apoteker itu ilmunya apa saja itu bisa kita aplikasikan ke berbagai hal. Misalkan kita lihat orang jualan es krim segala macam, ayo ilmu apoteker kita diaplikasikan di situ bikin es krim herbal. Ada orang jualan ayam goreng, ayo apoteker berinovasi ayam goreng rempah-rempah. Kenapa enggak?
Jadi dari ayam goreng itu bisa dengan informasinya dikurangi efek negatifnya kayak untuk kolesterol segala macam, tapi ditingkatkan untuk sesuatu yang imunitasnya. Kenapa enggak? Jadi ilmu apoteker itu jangan dibatasi, jangan dibuat batasan, ayo aplikasikan ke semua disiplin ilmu. Betul sih, setuju banget. Jadi kembali kitanya sendiri yang harus inovatif dan kreatif, karena sebenarnya nggak ada yang membatasi, kitanya aja, pemikiran kitanya aja gitu yang membatasi, betul kan ya Pak ya? Setuju banget sih aku gitu loh, karena memang kita sebagai seorang apoteker atau profesi apapun gitu loh, kita pasti bisa selama kita mau dan kita berusaha gitu loh. Nah, tadi kan Bapak bilang Bapak sudah menjadi direktur perusahaan OAM ya, PT OAM. Yeah. Nah, setahu saya PT OAM ini memang bergerak di bidang herbal. Tapi kan sebelum jadi direktur kan, Bapak pasti kan lulus dari apoteker itu kan pasti belum tahu dong gitu loh, mau ngapain gitu loh. Nah, itu perjalanan Bapak gimana sih bisa sampai menjadi seorang direktur dan bisa punya inspirasi untuk jalurnya itu jalur herbal gitu loh. Ya, saya juga mengalami apa yang dialami oleh orang-orang pada umumnya ya. Jadi ada naik, ada turun, ada bahagia, ada sedih juga. Tapi saya berusaha dalam setiap apa yang saya lalui itu saya mengambil hikmah di situ. Pertama kali lulus saya sama kayak teman-teman yang lain mengabdikan diri di perusahaan farmasi. Di situ saya sebagai validation pharmacist ya di PT Gracia. Setelah dari PT Gracia 1,5 tahun saya menimba ilmu marketing di PT Pfizer. Di PT Pfizer kalau nggak salah 3,5 tahun. Setelah dari PT Pfizer saya diminta mengembangkan Fortlife, perusahaan biotech, dan dilanjutkan ke alat kesehatan Pacific Biotech Indo, sampai akhirnya saya masuk ke Kalbe Pharma sebagai business development. Dan itu kemarin saya pensiun baru sekitar 3 bulan dari Kalbe Pharma ya, pensiun dini. Tapi selain untuk bekerja, waktu saya dedikasikan juga untuk memulai usaha. Dan saya sudah merintis sekitar 7 usaha yang bertahan sampai sekarang tinggal 3, tapi yang 4 itu sudah pernah kolaps dan saya pernah merasakan jatuh. Jadi buat teman-teman yang memulai usaha, kalau Anda mengalami kendala ya itu wajar. Namanya usaha, kendalanya bangkrut ya. Gagal. Kalau bekerja itu ya dipecat seperti itu. Normal jadinya ya. Jadi apapun pilihannya, mau bekerja mau wirausaha, itu sesuatu hal yang bagaimana cara kita menikmatinya. Jangan terprovokasi oleh trainingan katanya keluarlah dari zona nyaman nih. Betul. Jangan bekerja, tapi masuklah ke zona nyaman baru, yaitu wirausaha. Itu ya salah juga gitu ya. Karena dalam berpijak, melangkah itu tidak boleh diangkat kaki dua-duanya. Satu harus tetap menampak pada pekerjaan yang ditekuni sambil merintis. Ketika yang dirintis ini sudah mulai tumbuh, barulah hijrah betul-betul ke arah bisnisnya. Tapi kalau bisnis yang dirintis belum berjalan dengan baik, ketika kita langsung lompat otomatis akan ada masalah nanti di keuangannya. Betul. Jadi tetap istilahnya harus wise, harus bijak ya Pak ya, untuk menentukan gitu kapan harus benar-benar mengurus bisnis sendiri gitu, kapan masih harus berjalan dua-duanya gitu. Karena memang sebenarnya kan kita nggak bisa asal ya istilahnya, karena kan ya itu masa depan kita gitu loh, masa depan orang-orang yang akan bekerja di perusahaan kita atau di bisnis kita juga gitu loh. Setuju banget. Nah tadi kan Bapak bilang Bapak pernah mengalami itu yang namanya jatuh, pernah mengalami down sampai kendalanya yang kolaps juga empat perusahaannya. Nah pernah nggak sih Pak dalam mengalami itu ya, Bapak tuh merasa aduh udahlah stop aja gitu loh, udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit gitu loh istilahnya kan gitu loh. Jadinya pernah nggak sih dalam waktu menjalani sampai bisa bikin 7, 4 kolaps, 3 masih jalan tuh udahlah aku mau stop aja, udah jual aja atau gimana gitu?